Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Relkianti, kelas Neuroscience C dengan NPM 2406 442376. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang fenomena stroke dengan kaitannya dengan materi yang saya pelajari. Oke. Fenomena stroke sendiri itu ya, adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberatkan dan berlangsung selama 24 jam atau lebih da- dan dapat menyebabkan kematian juga tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Karena saya memilih stroke ini karena sebenarnya banyak sekali terjadi eh, di lingkungan sekitar saya. Nah, ini eh, saya akan menjelaskan bagaimana stroke berkaitan dengan sistem saraf pusat, piramidal sistem, motor kontrol, postural kontrol, nyeri, sistem sensorik, dan sistem saraf somatik. Pada sistem saraf pusat, itu kaitannya stroke adalah gangguan yang secara langsung melibatkan sistem saraf pusat, yaitu otak. Penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke arah tertentu. Nah, dia akibatnya eh, otak mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi yang akhirnya merusak sel-sel saraf neuron. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Terus selanjutnya itu ada pada sistem saraf somatik, dia tuh fokus sebenarnya stroke itu fokus utamanya kepada sistem saraf pusat. Namun, kerusakan pada area yang mengontrol sistem saraf somatik akan berdampak juga pada fungsi sensorik dan motorik perifernya. Kelemahan dan gangguan sensasi pada ekstremitas adalah contoh sebagai kerusakan sistem saraf pusat yang memengaruhi fungsi sistem saraf somatik. Terus pada piramid sistem, stroke ini apabila stroke ini terjadi di area yang mempengaruhi jalur kortikospinal, kortikospinal atau bagian utama dari sistem piramidal yang bertanggung jawab untuk gerakan volunteer, maka itu akan terjadi kelemahan atau kelumpuhan juga, seperti hemiparesis atau hemiplegia pada sisi yang berlawanan dengan area otak yang rusak. Ini adalah manifestasi langsung dari gangguan pada sistem yang mengontrol gerakan sadar. Terus pada motor kontrol dan postural kontrol itu apabila kerusakannya pada area motorik korteks cerebri yang merencanakan dan menginisiasi gerakan atau ganglia basalis atau cerebellum, akibatnya itu
Akibatnya itu stroke akan menyebabkan gangguan kontrol motorik juga. Ini terlihat sebagai kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh yang terkena, kesulitan melakukan gerakan halus atau gerakannya yang tidak terkoordinasi atau ataksia jika melibatkan cerebellum. Ini sering terjadi ya pada motor kontrol pada, pada seseorang yang terkena stroke. Terus, sedangkan pada postural kontrol itu area otak yang terlibat dalam keseimbangan eh, juga dapat terkena stroke juga apabila otak tersebut mengalami stroke, terkena stroke, itu akibatnya seseorang akan mengalami gangguan keseimbangan, kesulitan berdiri, berjalan, dan risiko jatuh juga. Nah, terus untuk nyerinya, itu nyerinya bisa dibagi dua. Yang pertama itu nyeri neuropatik. Dia tuh kerusakan pada sistem saraf pusat dan menyebabkan nyeri neuropatik sentral yang terasa seperti terbakar, tertusuk-tusuk, atau kesemutan pada tubuh yang terkena stroke-nya. Terus untuk pada nyeri yang kedua ada nyeri muskuloskeletal itu ketidakseimbangan otot akibat kelemahan atau spastisitas serta postur yang abnormal dapat menyebabkan nyeri muskuloskeletal. Jadi kan kalau stroke itu biasanya hmm, tangannya tidak bisa bergerak atau itu otomatis biasanya ototnya itu akan melemah. Jadi saat ototnya melemah itu pas digerakin lagi itu rasanya sakit atau nyeri pada otot tersebutnya. Terus eh, hubungannya dengan stroke dengan sistem sensorik itu stroke dapat merusak area otak yang memproses informasi sensorik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal ini dapat menyebabkan gangguan sensasi, seperti berkurangnya sensasi anestesia, hilangnya sensasi, hipestesia, atau parestesia itu sensasi abnormal seperti kesemutan pada sisi tubuh yang terkena stroke tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, stroke adalah contoh yang sangat baik dari bagaimana satu gangguan neurologis dapat melibatkan dan memengaruhi hampir semua aspek neurofisiologi yang tadi saya sebutkan. Dampaknya terlihat jelas dalam gangguan gerakan seperti piramid sistem dan motor kontrol, masalah keseimbangan pada postur kontrol, sensasi eh, yang terjadi di sistem sensorik dan sistem saraf somatik dan juga sering munculnya nyeri yaitu fisiologi nyerinya. Pemahaman tentang bagaimana stroke mempengaruhi berbagai sistem ini sangat penting untuk didiagnosis dan penanganan serta rehabilitas pasien yang baik dan benar. Oke, baik. Terima kasih. Ah, segitu saja penjelasan saya mengenai fenomena stroke dengan eh, hubungannya dengan materi yang saya pelajari kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.